Ya, halo. Kali ini kami ingin menjelaskan tentang cara interkoneksi jaringan LAN antar kantor via EOP tunnel dengan topologi Brugge. Jadi ada dua kantor, yaitu kantor pusat dan kantor cabang, memiliki IP public 122.133.0.18/28 di port Ethernet 1 dengan jaringan LAN 192.168.10.0/24 di port Ethernet 2. Lalu untuk kantor cabang memiliki IP public 103.203.1.3/28 di port Ethernet 1 dengan jaringan LAN 192.168.20.0/24 di port Ethernet 2. Kita akan menghubungkan LAN antar kantor pusat dengan kantor cabang, juga sebaliknya, agar saling terhubung dan bertukar data atau informasi dengan bantuan Internet over Internet Protocol atau IoT tunnel. Di sini kita sudah mengakses router kantor pusat yang sudah dikonfigurasi jaringan LAN-nya dengan DHCP server dan sudah terhubung sebuah komputer dengan alamat IP 192.168.10.2. Lalu kita uji koneksi komputer dengan ping ke gateway LAN 192.168.10.1 dan gateway internet 122.133.0.17. Begitu pula untuk router kantor cabang yang sudah dikonfigurasi jaringan LAN-nya dengan DHCP server serta sudah terhubung sebuah komputer dengan IP 192.168.20.2. Lalu kita akan uji koneksi komputer kembali dengan ping ke gateway LAN 192.168.20.1 dan gateway internetnya 103.203.1.1. Oke, saatnya kita mengkonfigurasi IoIP tunnel ke kantor cabang pada router kantor pusat. Kita uji koneksi IP publik dahulu dengan ping 103.203.1.3 dan setelah di ping, oke, koneksivitas ke kantor cabang terpantau baik. Dan lalu kita akan buat interface IoIP tunnel pada menu interface dan pilih IoIP tunnel. Lalu isi nama interface tersebut dengan to strip IoIP strip cabang. Lalu masukkan remote address dengan IP public kantor cabang. Lalu masukkan tunnel ID yang sudah kita tetapkan pada topologi, yaitu 2102. Lalu apply dan oke. Interface sudah terbuat. Lalu kita pasang IP address point to point dengan 10.10.10.1 strip 3/30. Lalu pilih to IoIP cabang, kemudian di oke. Lalu konfigurasi langkah-langkah yang sama seperti pada router kantor pusat. Pertama-tama kita akan coba koneksivitasnya ke kantor pusat via IP public dengan ping 122.133.0.18. Setelah di ping,
Oke, setelah di ping ternyata konektivitasnya ke kantor pusat itu terpantau baik. Lalu kita akan buat interface pada IO/IP tunnel. Langkah-langkahnya sama. Pilih IO/IP tunnel dan ubah nama itu IO strip pusat. Lalu tunnel ID diganti 2102 dan remote address disesuaikan dengan IP address pusat. Lalu klik OK dan interface-nya sudah terbuat. Lalu IP address point to point-nya 10.10.10.2/30. Lalu pilih IO/IP pusat, lalu OK. Setelah IO/IP sudah terbuat, kita coba konektivitas ke kantor pusat via IP IO/IP tunnel dengan ping 10.10.10.1. Oke, setelah dilakukan ping, maka konektivitas ke kantor pusat terpantau lancar. Setelah semua selesai, interface OIP akan berubah statusnya menjadi running, tanda bahwa tunnel sudah saling terkoneksi. Sekarang kita pastikan dengan cara coba konektivitas ke kantor pusat via IP OIP tunnel dengan cara ping 10.10.10.2. Konektivitas juga terpantau lancar. Setelah IO tunnel sudah saling terkoneksi, saatnya kita membuat LAN kantor pusat bisa berkomunikasi dengan LAN kantor cabang, serta sebaliknya dengan cara membuat static routing. Pilih menu IP route, lalu pilih klik plus, lalu masukkan ke DST address LAN kantor cabang, yaitu 192.168.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. Lalu uji konektivitas ke LAN kantor cabang, juga konektivitas via PC ke kantor cabang. Begitu pula kita konfigurasi langkah-langkah yang sama pada router kantor cabang untuk membuat LAN kantor cabang bisa berkomunikasi dengan LAN kantor pusat. Pilih menu IP route, lalu pilih klik plus, masukkan DST address LAN kantor pusat, yaitu 192.168.10.0/24 dengan gateway 10.10.10.10.1. Lalu uji konektivitas ke LAN kantor cabang. Juga uji konektivitas via PC ke kantor cabang.
Setelah itu LAN kantor cabang sudah terhubung ke kantor pusat. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat.